Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market terkoreksi sebesar 0,63%. Dengan total market cap mencapai di 1,02 triliun US dollars. Dan kita bisa lihat untuk Bitcoin, dia terkoreksi kurang lebih sebesar 0,7 ya, di angka 21.200-an. Berarti lagi-lagi belum berhasil menembus 21.500. Kemarin seingat gue dari tes beberapa kali ya. Mungkin kalau lo nge-short di situ sekarang sudah sedikit profit ya. Untuk Ethereum, dia terkoreksi sedikit lebih besar sebesar 0,95%, alias nyaris 1% lah kalau kita bulatin, ya, di sekitar 1.600-an. Ya, untuk BNB, dia terkoreksi sebesar 0,81, XRP sebesar 0,14, Cardano sekitar 1%-an, Solana sekitar nyaris 2,7%, lalu Dogecoin sebesar 2,11, dan Polkadot malah meningkat tipis sebesar 0,37. Nah, sebelum kita lanjut, gue ingatkan dulu ini adalah sesi 1, maka kita akan fokusnya lebih ke Bitcoin, Ethereum, dan lebih ke macroeconomics ya. Nah, ngomongin macroeconomics, sebelum kita masuk ke chart, kita akan lihat hasil dari new home sale kemarin ya, di mana ternyata bagus nih ya, bagus untuk ya kripto tentunya. Karena ini hasilnya berendah daripada forecast, maka ini akan membuat indeks dolar sedikit melemah. Dan ternyata benar ya, terjadi pelemahan, tetapi sayangnya langsung mantul lagi. Nanti kita bahas secara detail di belakang ya. Nah, jadi pertama kita akan lihat dulu untuk Bitcoin ya. Bitcoin kita bisa lihat lagi-lagi untuk ketiga kalinya ke-reject oleh 21.500. Nah, jadi lagi-lagi ini pembuktian bahwa satu struktur itu bisa menjadi satu resisten dan support ya. Sebelumnya support tapi gagal menahan dan akhirnya sekarang berubah menjadi resisten ya. Nah, jadi itu yang pertama ya, masih gagal lagi. Berarti ada kemungkinan besar dia akan mengunjungi lagi sekitar 20.800-an lagi ya, karena kita bisa lihat juga 2 hari sebelumnya dia sudah nyaris kena juga. Ya, jadi mungkin kemarin masih ketahan Bollinger, sekarang Bollingernya udah di bawah dari 20.800, maka kemungkinan ya Bitcoin akan ke daerah situ lagi ya, apalagi dengan kondisi seperti sekarang. Nah, jadi untuk short termnya ya udahlah, nggak apa-apa, 20.000 silakan ya, tapi jangan sampai tembus. Jadi selama dia masih cenderung seperti ini nih ya, dia masih sideways di sini, oke lah, nggak apa-apa, kita kasih aja ya. Nah, tapi kalau di sini Bitcoin sudah mulai seperti ini nih, dia tembus ke bawah, nah retest ini sebagai resisten, now that's bad, that's bad. Sampai ini terjadi, kemungkinan bisa retest sampai 19.200-an alias all time high weekly close di 2017. That's bad ya. Nah, jadi itu untuk short termnya ya, minimal bertahan lah dia di sekitar 20.800 sama 21.500. Selama dia masih bisa bertahan di sini, ya udah nggak apa-apa. Kita tinggal tunggu secara fundamentalnya the Feds mulai geser dari mereka yang hawkish menjadi dovish ya, karena selamanya karena nggak akan bisa terus-terusan ya. Kalau Amerika ya, atau the Feds lebih tepatnya terus-terusan hawkish, mereka akan membuat unemployment rate meningkat atau pengangguran Amerika Serikat akan mulai meningkat ya. Nah, sekarang pun sebenarnya sudah mulai kerasa ya. Kalian bisa baca sendiri lah berita-berita di mana perusahaan-perusahaan raksasa Amerika mulai banyak melakukan apa ya? Ya PHK terhadap orang-orang ya. Efisiensi lah kesannya. Bahasa halusnya itu efisiensi ya. Nah, otomatis itu pelan-pelan akan mulai merusak data unemployment rate. Dan seperti yang gue udah katakan sebelum-sebelumnya, dual mandate dari the Feds ya, mereka harus membuat unemployment rate rendah ya, dan membuat inflasi rendah. Sekarang inflasi masih tinggi, maka jelas mereka jadi hawkish. Tapi saat inflasi mulai turun ya, dan pengangguran mulai meningkat, nah mau tidak mau the Feds harus ya meningkatkan mungkin membuat interest rate mulai minus ya, bahkan money printing lagi. Nah, itu yang kita tunggu-tunggu dari the Feds ya, untuk cryptocurrency market dan risk on asset bisa naik lagi ke atas ya. Nah, jadi itu untuk si ini ya, secara short termnya. Untuk secara long termnya, TA-nya yang kita butuhkan adalah MA200 weekly ya, dimana sayangnya kemarin tembus dengan cukup spektakuler ya, ini jujurnya menyebalkan banget. Basically 2 minggu masih bertahan di atas, tapi akhirnya karena ke-reject oleh 25.300-an, akhirnya drop ke bawah lagi ya. Nah, jadi PR untuk lebih ke long term sampai mediumnya adalah tembus lagi MA200 weekly
Ya, ini penting karena MA20 di sini ya sudah semakin mendekat. Nah, jangan sampai dia terjadi cross. Kalau terjadi cross ini pertama kali sepanjang masa BTC cross terjadi antara MA20 dengan 200 di weekly. Ya, sebelum-sebelumnya pernah nggak nyaris terjadi? Pernah ya. Contohnya itu seperti di waduh sebentar, salah tuh ya. Contohnya pernah terjadi seperti di sini ya. 2000 berapa nih? 2019 pernah nyaris. 2000 berapa nih? 2015 pernah nyaris. Tapi enggak ujung-ujungnya ya. Nah, makanya penting nih kalau sekarang sampai dia benar-benar cross 20 dengan 200, ini pertama kali yang terjadi gitu. Jadi kita nggak tahu nih, secara data kita nggak tahu akan kemana kalau seperti itu ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu untuk lebih ke PR long termnya ya. Dan setelah dari itu juga kita akan sekarang geser ke indeks dolar. Nah, untuk indeks dolar kita bisa lihat bahwa kemarin terjadi pelemahan sebenarnya ya. Saat data ini keluar ya, ini kan sesuai harapan kita nih. Nih home sales-nya lebih rendah daripada forecast. Nah, ini membuat indeks dolar melemah. Melemah tetapi permasalahannya tertahan ya oleh sekitar 108,55. Jadi close-nya itu kemarin di 108,511. Technically tembus dikit, tapi kita bisa lihat sekarang ada lagi lanjutan momentum ke atas. Jadi jujurnya cukup menyebalkan ya. Lagi-lagi harapan kita adalah ada lagi pelemahan ya, dan ini bisa mulai berubah menjadi resisten ya. Turun dan ini bisa berubah menjadi resisten. Ini yang kita harapkan dari indeks dolar. Nah, buat lo yang mungkin masih bingung kenapa kita charting indeks dolar, jadi gini ya, lagi-lagi indeks dolar ini berkorelasi negatif dengan Bitcoin dan cryptocurrency market in general ya. Saat indeks dolar menguat, disitulah seringkali Bitcoin dan semua cryptocurrency cenderung drop ya. Dan kalau mau dapatkan buruan yang besar seperti kalau kita lihat di sini ya, seperti di 2000 berapa? 2020, 2015 ya. Kita harus mendapatkan indeks dolar yang melemahnya seperti di 2020 juga tuh, lihat ya. Jadi korelasinya saat indeks dolar melemah, apalagi dengan sistematis seperti ini, lower low, lower high, lower low, lower high. Nah, disinilah Bitcoin sangat berjaya, gitu ya. Tapi saat indeks dolarnya menguat seperti ini, ya disinilah bear market mulai terjadi, ya ya tentunya untuk cryptocurrency market, ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu gambarannya untuk indeks dolar. Harapannya adalah bisa terjadi double top di sini, ya. Kalau benar-benar terjadi double top, that's really good. Apalagi kalau sampai indeks dolar bisa sampai sub 100, ya di bawah dari 100. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. RSI-nya juga sebenarnya lumayan mendukung ya, nyaris overbought di sini ya di weekly-nya. Ya, jadi lagi-lagi harapan gua adalah ini menjadi double top dan bisa mulai pelan-pelan turun. Nah, untuk Nasdaq, S&P dan Dow Jones kita bisa lihat juga mereka masih dalam kondisi mirip-mirip seperti Bitcoin ya, karena lagi-lagi mereka adalah risk on asset. Semuanya cenderung terkoreksi dan rata-rata gagal menembus MA200. Ya, untuk Dow Jones sempat bentar tapi udah gitu gagal lagi pertahankan ya. 200-nya S&P jelas dia ketahan. Untuk Nasdaq kayaknya malah masih jauh ya. Yes, masih jauh. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya. Overall masih semuanya terbatalkan oleh indeks dolar yang ngepump ya. Dan secara makroekonomik kita tahu bahwa Eropa it's not doing good ya. Terutama terutama Uni Eropa. Inggris pun mulai nggak terlalu bagus karena kenapa, lagi-lagi mereka krisis energi ya. Kita tahu bahwa Rusia adalah penyuplai energi terbesar di Eropa ya. Jadi ya Rusia itu menyuplai gas, menyuplai listrik, menyuplai ya pokoknya semua bisa dibilang semua jenis energi. Yang paling besar menjual energi adalah Rusia ya. Jadi saat mereka perang dengan Rusia ini jujurnya kayak apa ya, ini perang tunggu-tunggu aja nih siapa yang resource-nya habis duluan ya. Nah, dan kita tahu sekarang Eropa mulai banyak yang menderita, Inggris sampai double digit inflation, really bad. Nah, ini tentunya lama-lama bisa mempengaruhi Amrik juga. Nah, saat Amrik mulai terpengaruh, ya jadi kacau ya. Jadi lagi-lagi semoga saja perang cepat selesai. Semua ketidakstabilan ini bisa cepat-cepat selesai. Karena jujur aja udah lumayan bosen juga kita seperti ini ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Dan sebelum kita lanjut, gue ingatkan lagi DCWT ini bukanlah financial advice dan bukan juga bagi-bagi sinyal. Tujuannya untuk edukasi dan membiasakan para subscriber gue untuk lebih mengerti charting. Dan jangan lupa untuk kalian yang ingin mensupport TCI bisa menggunakan link refraktor di bawah untuk transaksi BTC dan cryptocurrency lainnya ya.
Nah, sebelum kita lanjut, kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, dan sebelum kita lanjut DCWT kita pada hari ini, ada berita bagus dari OKX, di mana kita bisa mendapatkan mystery box yang nilainya up to 10.000 US dollars. Ya, cara kerja seperti apa? Mudah. Kita invite teman kita, ada new user login, dan kita bisa claim reward kita. Ya, step 1, kita invite teman kita dengan invitation poster kita atau link. Ya. Dan yang kedua, saat teman kita login, ya hanya login saja di OKX app selama 30 hari setelah registrasi, both lu dan invitee-nya akan mendapatkan mystery box. Nah, apabila teman lu mengkomplit single deposit, ya ini di luar dari yang step kedua ya, lebih dari 50 USD, kalian akan mendapatkan lagi satu mystery box lagi. Ya, jadi ada dua cara nih ya, bisa double. Nah, setelah itu, semua mystery box ini bentuknya ya hadiahnya ini dalam crypto rewards up to 10.000 US dollars. Rewardnya bisa macam-macam, ada BTC, ETH, OKB dan seterusnya ya. Nah, setelah itu kalian juga bisa mendapatkan lagi surprise mystery box untuk yang kedua, kelima dan ke-10 dan seterusnya. Ya, jadi buat lo yang tertarik dan belum punya akun di OKX, jangan lupa bisa cek link referral kita di bawah. Oke, dan sekarang kita akan ke buy limit untuk Bitcoin. Ya, untuk Bitcoin, buy limit pertamanya kita bisa pertimbangkan di 20.800. Nah, 20.800 ini adalah satu struktur support baru yang ya terbentuknya bisa dibilang ya baru-baru ya. Dia terbentuk dari tanggal 19 dan 20 Agustus. Di mana terjadi kapitulasi BTC drop ininya kayaknya belasan persen mungkin ya dalam sehari. Nah, setelah itu dia mulai sedikit recovery. Tetapi ketahan oleh struktur 21.500. Jadi ini bisa dibilang price range yang gue bahas tadi. Ya. Nah, sekarang biasanya nih, kalau kapitulasi yang cukup ekstrim seperti ini, nah, ini biasanya supportnya lumayan. Harusnya biasanya lumayan kuat. Selalu nggak kuat? Ya nggak selalu, tapi biasanya lumayan kuat. Maka dari itu, kita akan jadikan ini menjadi buy limit pertama kita. Ya. Nah, buy limit kedua kita untuk Bitcoin, kita harus geser ke indeks Bitcoin. Ya. Nah, itu di 19.200-an. Nah, 19.200 ini adalah satu struktur yang cukup penting. Karena kita bisa lihat dalam bear market kita kali ini, ya, dia yang berhasil menahan harga Bitcoin untuk tidak lanjut membuat lower low. Ya. Nah, jadi secara daily dia berkali-kali menyelamatkan BTC. Secara weekly dia sudah 4 kali menahan harga BTC. Maka dari itu, ini bisa menjadi satu buy limit yang bagus juga. Ya. Nah, buat kalian yang mau tahu ini adalah struktur apa? Ini adalah struktur weekly close di 2017. Ya, tadinya berarti resisten. Resisten ketembus di Desember 2020, sekarang mulai berubah menjadi support. Ya. Nah, yang terakhir, kalian bisa pertimbangkan juga sebenarnya buy limit di sekitar 15.600. Ini udah gue pernah bahas dari dulu, ya, apalagi waktu awal-awal di sini. Ya. Ini adalah satu statistik yang pernah terjadi sebenarnya baru 2 kali ya, di 2020 dan di 2015 ya. Dimana saat Bitcoin weekly close di bawah dari MA200, dia terjadi drawdown sekitar 30%. Jadi ini basically adalah drawdown 30% dari MA200 weekly ya. Nah, ada yang nanya lagi, "Bang, ini kalau sampai nembus gimana nih Bang 15.600? Selanjutnya di mana?" Technically speaking masih ada beberapa struktur ya seperti di sini ya. Di sekitar 11.600 sering kali dibulatkan ya. Cukup banyak kan orang yang ngomong ya. 12.000 BTC bisa sampai 12.000. Nah, 12.000 tuh dari sini ya. Secara struktur ada di sini sekitar 12.000. Nah, kalau lebih bawahnya lagi itu ada 10.000. Makanya kan ada yang bilang tuh beberapa ya. Oh, sekitar Bitcoin tuh bisa sampai drop 10.000 sampai 12.000. Nah, ini secara TA-nya tuh di sini ya. Memang ada struktur di daerah 2 sini. Nah, tapi harapan gua sih nggak perlu sampai situ lah ya. Jujurnya dalam banget, males ya. Nah, jadi harapan gua sih stay di sini ya. Dan bisa lagi reclaim MA200 weekly ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin, buy limitnya seperti itu ya secara keseluruhannya. Nah, kalau lu yang mungkin apa ya, pemain futures gitu ya. Lu pemain futures mungkin bisa aja lu pertimbangkan untuk kesannya bermain short dan long di daerah sini ya. Jadi mungkin kalau misalnya dia sebentar ini 21.500-nya kena ini ya. Sebentar. Dia kena geser di sini. Yes. Oke, nah dari sini. Nah, jadi buat lu yang pemain futures mungkin bisa pertimbangkan untuk nge-short dan nge-long daerah sini ya. Jadi ada kemungkinan ini akan jadi permainan pingpong di sini ya.
Pasti nggak? Ya nggak pasti, tapi ada kemungkinan seperti itu. Nah, jadi mungkin nanti bisa pertimbangkan untuk long di sini, TP di sini, dan short di sini. Terus saja seperti itu. Ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin, dan sekarang kita akan lanjut ke Ethereum. Oke, dan selanjutnya kita masuk ke Ethereum dan berita yang cukup baik ya. Di mana ini menjadi hari kedua dia bertahan di atas dari 1601 ya. Nah, jadi ini satu struktur yang sebenarnya cukup baru ya. Ini terbentuk tanggal ya sekitar 4 dan 5 Agustus awal ya. Nah, jadi kita bisa lihat sekarang dia cukup merespek ini sebagai satu support. Bahkan hari ini sudah sempat retest lagi ya. Jadi PR-nya jelas yaitu Ethereum harus bertahan di atas dari 1601 untuk stay bullish. Nah, tetapi di waktu bersamaan kita harus lihat terjadi penurunan volume dari tanggal 22 ke tanggal 23. Nah, ini tentunya bisa menjadi slight concern ya, karena kalau turunnya volume ini mulai menunjukkan bahwa para buyers mungkin akan melemah ya. Nah, jadi lagi-lagi harapannya hari ini volumenya bisa kembali lagi pulih ya, dan tetap bertahan di atas hari 1601 ya. Nah, untuk buy limit tentunya ya sesuai di sini ya di 1601. Jadi buat lu yang kemana sudah pasang, harusnya sih ya sekarang ya profit tapi tipis banget ya. Nah, buat lu yang belum punya posisi spot di situ mungkin bisa pertimbangkan. Nah, untuk posisi long sebenarnya kalian sudah bisa buka juga karena sudah terjadi satu retest. Tapi keep in mind bahwa volume sedikit turun. Jadi ya mungkin sedikit lebih beresiko ya. Nah, jadi untuk posisi long di sini kalian bisa TP di sekitar 1780 atau di MA20. Tinggal tunggu mana duluan yang lebih kena ya. Kalau sampai MA20-nya turun berarti ini lebih ke TP yang konservatif ya. Jadi itu untuk posisi long. Untuk spot lagi-lagi sama juga di 1601 ya. Cuma perbedaannya spot kita hold jangka panjang, untuk posisi long kita hold jangka pendek ya. Untuk posisi short tinggal kita balik saja logikanya. Kalau sampai dia retest daerah sini ya, dia retest lagi daerah sini, reject ya, retest. Nah, ini konfirmasinya berarti kalian bisa short di sini dengan target TP di antara 1601 atau nanti mungkin kalau MA50 sudah nggak cross bisa juga pertimbangkan TP-nya di MA50 yang sekarang ada di 1570 ya. Jadi kurang lebih seperti itu, quite simple ya. Dan kalau Ethereum bisa dibilang sekarang secara demand-nya sendiri not bad menurut gua ya. Ini lebih ketarik oleh BTC ya. Dan secara fundamental Ethereum still quite solid ya. The merge sepertinya akan lancar ya nanti belasan September, gue lupa kan tanggal 15 atau 14 ya. Jadi semuanya masih oke. Nah, yang membuat ini drop ya pure menurut gua karena BTC. Ya, jadi kalau secara demand Ethereum oke menurut gua. Volume juga cukup bagus. Nah, tinggal kita lihat nih. Kalau BTC breakdown ya atau dia nggak berhasil mempertahankan 20.800 sebagai support di bawah, ya siap-siap volatilitas akan berlanjut ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Dan sekali lagi gue ingatkan, tadi gue udah ngomong sedikit di depan sih, tapi ya sekali lagi gue ingatkan gitu ya, bahwa secara fundamentalnya kalau kita ingin balik lagi bull run untuk cryptocurrency market in general, kita harus mendapatkan the Fed yang lebih dovish ya, alias dia menurunkan interest rate ya, atau jangan terlalu ekstrim lah. Sekarang sih mikirnya nggak usah nurunin deh. Sekarang kalau bisa nggak usah naikin dulu. Saat dia mulai nggak naikin interest rate, saat dia mulai ngomong soal sepertinya kita harus memacu lagi ekonomi, kita harus kickstart lagi ekonomi. Nah, itu berita yang sangat bagus untuk cryptocurrency market. Karena kenapa? Saat sudah the Fed mulai mengucurkan cheap money, ya mengucurkan ya uang murah gitu ya, mereka memberikan bunga kecil, interest rate kecil untuk peminjaman. Nah, di situ terjadi liquidity. Nah, itu yang dibutuhkan oleh risk on asset market ya, seperti cryptocurrency, lalu seperti saham dan lain-lain. Mereka melempem saat liquidity rendah. Ya, tetapi saat liquidity tinggi, nah disitulah mereka akan berjaya. Ya. Nah, kalau kalian pengen tahu gimana cara paling efektif supaya liquidity besar, ya Amerika Serikat yang ngeprint duit. Kalau dia ngeprint duit, otomatis liquidity akan besar. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Dan sekali lagi gue ingatkan buat lo yang ingin mensupport DCI bisa menggunakan semua link reflektor di bawah. Dan sekali lagi juga gue ingatkan DCWT ini bukanlah bagi-bagi sinyal dan bukan juga financial advice ya. Jadi semua tujuan untuk edukasi. Dan buat kalian yang mencari untuk altcoins, kita akan bahasnya di sesi kedua yang akan kita upload lebih ke sore.
Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam, ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi, ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.